Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian yang saya hormati, saya ini kita santai saja ini, santai, serius, sukses. Jadi 3S. Jadi kalau serius-serius malah tidak masuk, jadi santai malah justru masuk. Ini akan disampaikan oleh 3 narasumber, mulai dari Ketua IGI, sebagai Ketua IGI, OTW, Ogusabi, kemudian KBHU, ini kemudian nanti dari Dukcapil dan Kesehatan. Jadi yang tadi sampai oleh Pak Agus dan yang saya singgung tadi, memang permasalahan di haji memang sangat luar biasa, tidak ada habisnya. Kalau zamannya sama, insya Allah nggak usah panas, langsung berangkat. Tapi data yang sekarang, yang data itu berkat-berkat itu memang selalu berubah-ubah. Jadi kasus yang ada di haji itu sangat amat dinamis, selalu berubah-ubah, orangnya juga selalu berganti. Karena gantinya orang dengan gantinya aturan yang kaitan dengan data itu, banyak permasalahan yang tidak ada di sini. Baik Bapak sekalian, nah ini ada ya, kalau nilai dipandang dari sudut ibadah nanti akan disampaikan oleh Kiai Huda Walidi. Terus pertama nomor terakhir. Biasa Bella jauh di sini. Oh gitu. Ini dari sisi kesehatan, yang kalau yang kemarin itu kan wajib vaksin ya. Vaksin 1, 2, poster. Nah, kemudian sama sekarang itu poster lagi atau tidak? Ya, karena waktu yang kemarin itu sangat amat luar biasa, memeras otak, tenaga ini dari sisi dinas kesehatan gitu ya. Saya juga kecimpung di sana karena kebetulan saya itu menjadi PLT dan memberangkatkan haji. Kalau dulu saya itu kasih haji tidak pernah berangkat, tapi PLT malah berangkat ini. Monggo Bu Ella, di waktunya kita sekarang jam 11 kurang. Hari ini dulu, monggo setengah jam, monggo ya santai-santai monggo. Bu, kira-kira mulai mati jam 12 Bu Bibit? Belum tak tanya jam berapa ya? Ya siap. Monggo Bu Ella dipersilakan, waktunya 30 menit, nanti gantian lagi langsung panel mawon. Kesannya ada pertanyaan yang nanti dicatat, dikantongi, nanti kalau ada waktu sesi pertanyaan monggo ditanyakan seluas-luasnya sehingga terus. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambut kepireng nggih Kak Pakai. Yang saya hormati Bapak Haji Yusuf, ini ketua kloter saya tahun 2018. Ya Pak. Yang saya hormati Bapak Agus Suheri, selaku Kasih BHU. Yang saya hormati Bapak dari Dispenser Dukcapil, Pak Zaini. Oh, Jalan ke Bella. Yang saya hormati Gus Huda. Oh iya, yang saya hormati para hadirin. Tadi kalau saya berusaha menghafal dari Pak, pesertanya siapa, nanti saya khawatir ada yang tidak disebut salah satunya, nanti tidak disopo katanya. Mohon maaf ini, daripada saya salah sebut, saya para hadirin saja tidak mengurangi rasa hormat saya ucapkan terima kasih untuk rawuhnya. Sebetulnya ada 1, 2, 3, 4 sampai 10 yang saya kenal ini begitu. Perkenan izin untuk menyampaikan Bapak dan Ibu, ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan bersama-sama.
Tadi sambung disinggung oleh Pak Yusuf untuk soal biometri. Ada yang standar mestinya. Biometri itu apa Pak? Bu, gitu ya. Sebutannya biometri. Biometri itu alat untuk otentifikasi, memastikan temenan anjene identitasnya wong iki tenan. Bahwa identitas saya yang tercantum itu tenang Ella Sandra Iswari, bukan Ella Sandra Isworo. Nah begitu. Jadi cara memastikannya tidak akan mengsel, tidak akan keliru. Nanti itu berdasarkan fisik. Ada biometrik yang berdasarkan fingerprint, sidik jari, ada autentifikasinya melalui retina mata. Tergantung alatnya. Ada juga yang kompleksitasnya semua. Sidik jari juga, retina mata juga, bentuk telinga juga. Itu panjenengan foto kan nggak boleh tertutup telinganya. Itu salah satu cara untuk otentifikasi identitas. Jadi dipastikan. Saya yakin Indonesia memilih itu untuk belajar dari kesalahan, belajar dari ketidakbaikan. Jadi kita husnuzon bahwa pemerintah seperti itu bukan untuk mempersulit warganya, tapi memang untuk bersama-sama yang dijalankan. Tenang wong iku ora diganti lah, seperti itu Bapak dan Ibu. Ada yang lupa, mungkin masih ada yang belum kenal dengan saya. Nama saya itu Ella Sandra Iswari. Saya dinasnya di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan. Sebelahnya Rumah Sakit Bangil, belakangnya kantor DPRD. Monggo kalau mau jalan-jalan ke sana. Bapak dan Ibu, saya didaulat sama Pak Agus. Temanya kebijakan kesehatan haji. Next. Ini Anda baca ke Twitter, dibayangkan saja. Yang pertama, kotak atas itu kami di Dinas Kesehatan akan bisa berjalan kalau sudah mendapatkan data pre-manifest dari Kemenak. Setelah semuanya divalidasi oleh Kemenak, fit ini loh yang mau berangkat tahun 2023 sudah ada di pre-manifest, baru kami akan melangkah. Data itu akan diberikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten. Baru kami akan melangkah. Kami membuat namanya tim pemeriksa kesehatan haji kabupaten. Tim itu ada di puskesmas masing-masing dan juga ada di RSUD Bangil dan RSUD Gerati. Dasar dari pre-manifest baru dilakukan pemeriksaan, yang nanti datanya masuk ke Siskohankes. Itu runtutan yang akan kita lalui bersama-sama. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kami di petugas itu selalu ada regulasi, selalu ada aturan yang kita pegang. Jadi kalau kerja itu agar kami dilindungi hukum, kalau ada terjadi sesuatu agar kita itu di backup oleh pemerintah juga, kita itu menjalankan yang namanya Permenkes nomor 15 tahun 2016. Ini Permenkesnya orang kesehatan untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan haji. Nah, di Permenkes ini sudah dijelaskan runtut, tidak boleh tidak, harus mengikuti alurnya begitu. Yang pertama, sudah nututi aja ya. Itu pemeriksaan kesehatan tahap pertama. Kalau sudah ada data pre-manifest, maka panjenengan puskesmas setempat akan berkomunikasi dengan KUA setempat di kecamatan. Nanti diparingi undangan untuk datang ke puskesmas dengan dibatasi hari. Datang ke puskesmas dilakukan pemeriksaan tahap pertama. Mestinya begitu. Nah, tahap pertama itu nanti akan muncul calon jamaah ini resiko tinggi atau non resiko tinggi. Nanti akan dibagi dua, resti dan non resti. Itu tahap 1 di puskesmas. Kalau ada yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan, puskesmas akan memberikan surat rujukan pada calon jamaah haji untuk ke rumah sakit daerah.
Karena waktunya mestinya ini dikira bukan mepet-mepet. Pemeriksaan kesehatan tahap pertama itu bisa 1 tahun atau lebih dari keberangkatannya. Nanti ada pembinaan masa tunggu. Ini kan tadi sudah resti dan non resti. Yang dua-duanya ini dilakukan pembinaan agar yang resti menjadi non. Yang resiko tinggi itu pada waktu pembinaan ini harapannya bisa menjadi non resti. Pembinaannya ini bentuknya apa saja? Petugas bisa datang ke rumah, dilakukan pemeriksaan. Bisa jadi bidang desanya cuma sambangan sampeannya nopo untuk rumah sakit. Pun kepanggil dokter spesialis, sudah diparingi obatnya diminum teratur, biasanya begitu. Atau memang jamaahnya datang ke puskesmas langsung. Ada robot tes lari-lari yang muter-muter. Nah, fisik juga ada begitu. Kemudian sambil menunggu ada pemeriksaan kesehatan tahap kedua, nanti diundang lagi ke puskesmas. Itu minimal 3 bulan sebelum keberangkatan. Nah, tapi kalau nanti mepet, ya otomatis tahap 1 sama tahap 2 dijadikan 1. Nah, jadi 1 kali undangan biasanya. Di puskesmasnya masing-masing 3 bulan sebelum berangkat ada vaksinasi meningitis nantinya di sana. Apabila kalau yang pertama cuma dibagi 2, pemeriksaan tahap 2 dibagi 4, memenuhi syarat istitoah, memenuhi syarat dengan pendampingan. Pendampingan ini bisa didampingi obat, bisa didampingi alat, pakai kursi roda, pakai ker atau pakai apapun. Tidak memenuhi istitoah sementara ini masih bisa dilakukan pembinaan agar bisa bergeser ke sini. Nah, ini yang masalah, tidak memenuhi syarat istitoah, tidak pakai sementara, tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat pun tidak diberikan kesempatan pelunasan, tidak diberikan SPMA, tidak divaksinasi meningitis. Tapi ini puskesmas akan berkomunikasi dengan depak dulu. Jadi kalau sampai ada diagnosa tidak memenuhi syarat istitoah, tidak bisa bergeser. Karena waktunya hanya 3 bulan sebelum berangkat. Jadi kalau nanti panjenengan berangkatnya di saran bulan Mei, mundur 3 bulan, Februari. Nah, itu insya Allah akan dilakukan pemeriksaan kesehatan. Karena ini kalau kurang dari 3 bulan nanti jadwalnya kepotong-potong, yang lain-lainnya numpuk-numpuk tidak bisa di-entry datanya. Kemudian yang memenuhi syarat istitoah dengan pendampingan atau tidak memenuhi syarat tapi sementara dilakukan pembinaan. Cek lagi kebugarannya. Ada juga loh Bu Dokter, nah kula duwe jantung wis arah itu terus sakit konten tes yang lain. Jadi tes itu dibedakan yang bugar dengan yang tidak bugar. Maten. Biasanya suruh jalan 1,5 kilo kalau yang bugar. Kalau yang tidak bugar cuma disuruh keliling 6 menit, monggo-monggo sama mboten, nanti diukur. Itu sebetulnya Bapak dan Ibu untuk KBIHU itu sangat bermanfaat data itu. Panjenengan tanya saja sama puskesmasnya. Sing bugar pundi, sing mboten bugar pundi. Itu menentukan nanti kalau di sana mau diajak umroh ke piro. Jadi cuma keliling 6 menit pun menggos-menggos, katanya sama ajak umroh ke 10. Sempur ya ini Pak. Jadi tahu harus yang mana, yang ini kiranya nanti diajak umroh sunnah gitu, sunnah maksud saya. Umroh sunnah cuma 2-3 kali cukup, tapi kalau ini bukan mau umroh sampai 10 kali, panjenengan KBIHU punya datanya jamaah itu lebih enak. Jadi kami pun akan terbantu kalau nanti petugas kesehatan di sana, loh Pak Yai itu tolong jamaahnya jangan diajak umroh. Nanti kalau sudah
sudah begitu dipaksakan, biasanya jamaah itu kan aji mumpung ke sana. Nanti lahir cuma dekono masuk rumah sakit Arab Saudi, masuk ke klinik kesehatan, tambah tidak bisa ibadah yang lain, kasihan. Jadi data ini bermanfaat untuk KBIH juga memilah jamaahnya. Ketua rombongan, ketua reku sangat butuh data ini. Ini sih, sehingga nanti bisa umroh yang iki so digane gak ziarah, sing iki ibadah sunahnya diperbanyak. Ini sing bisa nginepkan masjid, ini sing kudu mulih, mana nafar awal, mana nafar sani. Di sini data kesehatannya. Kemudian ini yang dilakukan di kabupaten, yang di puskesmas. Nanti Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang kadang-kadang kami itu dipaksa rodokan itu. Sudah dibilang ke sini tapi saya berusaha. Sudah dibilang di sini yang sementara tapi tidak mau dilakukan pembinaan. Pada satu titik kami tidak bisa menolak. Kami serahkan ke pemeriksaan kesehatan tahap ketiga di embarkasi. Di sana nanti masih dicek kesehatan lagi. Betul? Contoh ya Pak, ada calon jamaah yang mengeluarkan surat sakti katanya alergi vaksin COVID. Suratnya keluar, kita tidak punya kemampuan untuk bilang tidak bisa ini. Suratnya terlalu sakti. Kami kasihkan ke sini aja, pasti ditolak. Di embarkasi pasti ditolak. Begitu. Daripada nanti wis dikei lampu kuning cenderung hijau kadung berangkatan embarkasi diulihno tambah malu, kadung selamatan dan tidak karu-karuan. Begitu. Contoh lagi, hamil. Aturannya kan di bawah 14 minggu, di atas 26 minggu kalau di embarkasi. Itu hanya di embarkasi nih. Kurang dari 14 minggu, lebih dari 26 minggu. Hitungannya ngoten. Makso, kita tidak punya kemampuan untuk tidak. Ya apa-apa, kita taruh sini aja. Nanti di embarkasi mesti dibalik. Dan itu sudah kejadian beberapa kali Bapak dan Ibu. Jadi tolong kami minta pada Ketua KBIHU agar hal-hal masalah klasik itu tidak terjadi. Sing kasihan itu loh jamaah nilai kadung diulihno, wis selamatan balik ulih malih, ngoten. Kemudian nanti di sini terutama itu menentukan layak terbang atau tidak. Hamil pasti tidak kecuali ada umurnya tadi. Ada pasien yang cuci darah. Dan kalau nggak apa-apa cuci darah, nanti saya cuci darah di sana. Maksa juga. Sampai di sini dicek HB-nya, jumlah darahnya kurang dari 8, pasti tidak berangkat lagi karena tidak layak terbang. Bapak dan Ibu, mangke di pemeriksaan tahap kedua itu vaksin COVID diminta. Kita mempergunakan peraturan perjalanan luar negeri, pelaku perjalanan luar negeri yang diwajibkan sampai booster 1. Nah, dan itu keluarnya September kemarin. Booster 1 lebih, berarti dosis 1 sudah, dosis 2 sudah, booster 1. Kami masih menunggu, kemungkinan belum keluar ini. Nanti yang lansia 60 tahun ke atas harus booster 2. Seperti kami, orang kesehatan sudah booster 2. Ada. Nah, tapi yang peraturan untuk jamaah haji belum masuk itu. Nah, dari yang 60 tahun ke bawah hanya booster 3, tapi yang 60 tahun ke atas sampai booster ke 2. Nah, kita tunggu peraturannya. Tapi yang sudah wajib booster 1. Ini Bapak dan Ibu yang tadi kami bicarakan pada waktu sudah masuk tidak memenuhi syarat istiqomah, ada kolaborasi kami dengan Kemenang. Yang kuning itu Kemenang, kami yang hijau. Pemeriksaan tahap pertama, nah tadi
sudah ada nomor porsi dan ada estimasi keberangkatan, ini kami dapatkan dari Kemenang. Tes 1 ada resti non resti dilakukan pembinaan. Kemudian pemeriksaan tahap kedua yang tadi istiqoahnya ada 4 macam untuk menentukan berhak lunas atau tidak. Kalau iya berarti kita suntik meningitis. Kalau buatan kita tidak akan suntik meningitis. Kalau sudah ada pelunasan, ini masih ada screening lagi. Biasanya masih ada selalu lolos 1, 2, 3, 4, 5 itu yang belum divaksin. Karena mumpung ini masih bulan Desember, kalau nanti berangkatnya Mei divaksin. Insya Allah. Nah, insya Allah Mei nanti kan masih ada Januari, Februari, Maret, April. Ini kita masih bisa hitungkan. Nanti saya kasih berapa jarak untuk vaksin itu. Kalau sudah diembarkasi, tidak layak terbang. Nah, ini Bapak Bu Dokter, yang masuk resiko itu yang tahap 1 tadi, pemeriksaan pertama, nantinya mungkin akan kita jadikan satu pemeriksaannya karena waktunya kan. Yang masuk resiko tinggi ini mesti budi. Resiko tinggi pokoknya umur 60 ke atas itu sudah masuk resiko tinggi sebetulnya. Ditambahin lagi lalian, pikunan. Terus ini itu beda kalau redengnya itu mau terima uang loh Pak. Ini tidak bisa dikendalikan, tambah ditahan uang beneran. Nah itu masuk resiko tinggi. Diabetes, kencing manis, lemak, kolesterol, itu masuk resiko tinggi. Sirosis hepatis itu sing kuning dulu. Dijinjek bikin kuning. Nah, kuku-kuku ini ada kuning, tapi bukan kena kurir. Ya, keganasan itu berarti kanker. PPOK, waduh, gak mali-mali setahun, 5 tahun. Gagal ginjal, jantungnya membesar dan darah tinggi, itu masuk resiko. Meskipun umurnya tidak 60 tahun. Lupus, HIV AIDS, Bapak dan Ibu, nanti kita juga menunggu selain yang booster 2, kita juga menunggu bahwa nanti akan ada pemeriksaan HIV AIDS. Yang selama ini pemeriksaan itu hanya yang diindikasikan saja. Kalau tidak ada indikasi, anggota diperiksa jamaah haji HIV AIDS. Tapi tampaknya untuk tahun 2023 akan diperiksa semua. Loh, angkanya tinggi loh Pak. Kabupaten Pasuruan tahun ini ngantos minggu pertama Desember kami menemukan 346 orang positif. 300 itu berapa RT ya Pak? Pinter. Oh 2 RT loh. Ini positif kabel setahun Pak. Masya Allah. Dari 346 sing kurang obatan cuma 170, lainnya nggak mau obatan. Nah itu kemana saja? Itu kenapa yang mendasari salah satunya kemungkinan kita mangke jamaah haji juga akan dites. Penyakit jantung, kista, DM, penyakit jiwa, schizofren, gangguan bipolar. Jiwa, ini yang akut, yang belum diobati dengan baik. Ini memiliki potensial kardiovaskular, jantung, metabolik, paru-paru, ginjal, hipertensi, keganasan. Ini penyakitnya yang masuk resti, yang nanti kalau ada itu biasanya akan kita rujuk ke rumah sakit. Ini yang tidak memenuhi istiqoah sementara, masih bisa kita poles agar menjadi istiqoah dengan pendampingan. Ini kejadian betul Pak, tidak punya sertifikat vaksin jelas, tapi ada surat saktinya, itu kejadian. Ya. TBC, Bapak dan Ibu, TBC kami menyampaikan sak dunia Indonesia nomor 2.
kan wis kurang ya apa saking nyelekian itu. Kita itu negara dengan penyakit TBC nomor 2 sak dunia. Tadi bahasanya ngeten, ada 3 orang, 1 mesti positif, 2 ini pembawa, nggak mungkin negatif. Kalau mau dibuktikan kita ngumpul gini aja loh. Saya screening, itu alamat banyak, suspek. Waduh, itu saking banyaknya TBC di Indonesia. Nah, nomor 2 sak dunia, dari 3 orang 1 positif 2 pembawa. Waduh. Nah, makanya TBC yang masih positif itu harus diobati, minum obat di puskesmas cukup 2 minggu sampai boleh berangkat. Nah, makanya pada waktu pemeriksaan tahap 1 kenapa kita harus tahu, karena ada penyakit-penyakit yang di sini kami harus segera obati. Nek boten mangke datanya di Sisko Hargas ditolak. Kemarin ada 4 yang ketemuan, salah satunya Pandaan. TBC, BTA positif belum obatan belas. Terus, gak apa caranya. Padahal untuk obatan 2 minggu di sini. Mepet. Kan harus dihitung tanggalnya. Hasil laboratnya dicantumkan. Muni tanggal 13. Berarti kan boleh berangkatnya ditambah 14 dino, 27 hari. Nah, kita nggak bisa merubah itu. Nah, ada ketentuan yang kami tidak bisa rubah, bukan tidak membantu. Nah, makanya kalau ditemukan sedini mungkin Februari kita ada pemeriksaan tahap 2, hal-hal yang begini bisa kita antisipasi. TBC multidrug resistant, ini ada TBC yang lebih parah lagi, semua obat kayak kebal. 1 kali minum obat 5-7 pil. Nanti ada tersendiri itu. DM tidak terkontrol, punya kencing manis, tapi 400, 500, tidak pernah 120, tidak pernah 150, itu artinya tidak terkontrol. Nanti akan masuk istitoah untuk sementara, itu harus diturunkan betul minimal sampai 200 atau 180. Tahunnya kita nih Pak, yang kakinya itu gitu, pernah begitu. Kalau yang namanya kencing manis, kalau luka di kaki, nanti akan sulit pengobatannya. Diabetes, hipertiroid, gondok, gondok harus diobati kalau ketemu. HIV/AIDS, stroke akut itu artinya boleh stroke nggak apa-apa, nek sudah setahun yang lalu. Tapi nek stroke-nya kayak seminggu, 2 minggu, 3 minggu, tahan, kita harus obati dulu. Perdarahan saluran cerna, anemia grafis, anemia itu pucat itu mungkin. Penyakit menular potensi wabah, salah satunya itu COVID. Psikosis akut itu psikosis itu orang gila. Tapi yang belum diobati baru jadi orang gila. Nah, kan itu biasanya masih tidak mau diobati. Fraktur tungkai itu patah bagian bawah terutama. Itu tidak bisa. Fraktur tulang belakang, berarti yang sebelah sininya ada patah, jatuh ke depan atau apapun, kita tidak bisa. Karena itu nanti di sana malah jadi penunggunya rumah sakit, tidak bisa ibadah. Hamil, nah ini dihitungnya di embarkasi kurang dari 14 minggu atau lebih dari 26 minggu. Itu hitungan di embarkasi, bukan sekarang. Bukan nanti pas pemeriksaan kesehatan di puskesmas. 14 minggu itu kita bulan sih Bu. Bulan per minggu. Berarti 14 minggu. Per minggu. Berapa bulan? 3 bulan setengah. Iya. Gitu kan? Soalnya kalau di kami itu hitungannya minggu. Ya nggak tahu hamil nggak bukan? Menghamili ya Pak. Iya. Ini yang tidak langsung ditolak, nggak bisa ini, nggak ada itu kalau ini. PPOK derajat 4, melaku 5 langkah, 6 langkah sudah. Ngomong
ronsen dan lain-lain, rekam jantung dan lain-lain. Gagal jantung stadium 4. Jantung itu menurut saya Pak, kan cuma sebesar kepalanya panjenengan, kepalanya cilik, kepalanya gede, akan sedikit sama. Bentuknya miring. Tapi yang sudah stadium 4 itu mesak dodol gede jantungnya, bengkak sekali. Begitu, itu stadium 4. Gagal ginjal kronik berarti ini yang sudah cuci darah kira-kira seminggu 3 kali. Nah, bayangkan kalau seminggu 3 kali harus cuci darah, itu kami harus antar ke rumah sakit Saudi cuci darah. Lalu terus kapan ibadahnya dia? Aid lagi, stroke hemorragik, gangguan jiwa berat, schizofrenia ini sing ngamukan, dia ngono bayu, lepuk, itu schizofrenia berat. Demensia, lupa sudah, nggak tahu kadang nggak tahu namanya, nggak tahu apa, nggak tahu keluarganya, nggak tahu di mana. Demensia, rekonsim nemongan ini. Retardasi mental itu, itu loh, apa bahasa Indonesianya? Ya, yang memenuhi face itu loh. Apa bahasa Indonesianya? Si kurang apa? Itu loh, si lari nggak bisa pertumbuh kembangannya. Ya idiot itu. Nah, ini tidak bisa. Ada. Nanti akan ada tes-tesnya. Itu di puskesmas akan dites. Gangguan jiwa juga di puskesmas akan dites. Hepatoma tadi ya, sing sakit kulit tapi mereka sudah dikompensasi sama. Oke, ini yang sudah saya tidak bisa ditoleransi. Pasti tidak istimewa. Ada. Yang di embarkasi pegangannya KKP cuma ini. Penyakit menular berpotensi wabah itu pasti tidak bisa. Salah satunya COVID. Penyakit yang berhubungan dengan ketinggian. Ada penyakit Bapak, Ibu. Kalau naik pesawat, kalau apa namanya ini, tungkainya itu aku, kata pembuluh darahnya sampai pecah, varises dan sebagainya. Ada yang begitu. Saturasi oksigen kurang. Saturasi oksigen itu mintanya 92. Kalau yang tadi menurut saya PPOK, dekompensatan, jantungnya derajat 4, itu saturasinya mesti 81, 82, mesti kurang. Dan itu nggak akan bisa naik terpenuhi. Schizofren pasti akan membahayakan. Next. Nah, ini Bapak dan Ibu, ada Satgas COVID itu pusat yang saya bilang bulan September kemarin. Mereka minta ini untuk pelaku perjalanan luar negeri dari Indonesia. Tapi kan kalau jamaah itu kan dari Indonesia, ya, diwajibkan menunjukkan satu sertifikat baik fisik maupun digital yang Peduli Lindungi booster. Tidak bisa ditawar kali booster. Nanti tinggal tunggu yang booster 2-nya dimasukkan ke sini nama booster. Ini peraturan September. Moga-moga sebelum Februari tidak ada peraturan tambahan. Tapi kalau ada peraturan tambahan, ya kami menyesuaikan. Yang ada ini saja dulu, mintanya booster 1. Nah, jadi nanti minta tolong diinformasikan pada jamaahnya. Next. Nah, ini loh Bapak dan Ibu, kemarin yang dimaturkan sama Pak Haji Yusuf itu, yang luar biasa kami itu teman-teman di puskesmas. Soal entry vaksin, lalu masih banyak loh ternyata itu calon jamaah haji yang belum vaksin belas. Bukan bersetujuan belas. Oh banyak. Kecamatan mana kan jenengan Pak? Kemarin bermasalah nih. Aman. Ya alhamdulillah. Iya lah. Kami kan kecamatannya sekabupaten Pak, begitu. Ya. Jadi kalau yang kami sampaikan itu bahwa memang kenyataan pada tahun pemberangkatan tahun 2022 kemarin. Kalau belas ya Pak, bisa dibayangkan kalau nanti pemeriksaannya bulan Februari, terus jamaah itu
belum vaksin. Februari baru dosis 1, tunggu 21 hari baru dosis 2. Itu kan sudah Maret, ya. Untuk booster tunggu 3 bulan, Maret, April, Mei, Juni gitu. Ketinggalan. Kami tidak bisa masukkan itu karena ada tenggat waktunya. Begitu ya. Suntiknya bisa tapi tidak masuk entry. Percuma karena tadi deh bahwa harus bisa dibuktikan dengan peduli lindungi. Mintanya itu. Jadi peduli lindungi tidak bisa di entry pikirnya. Suntiknya bisa, entry-nya tidak bisa. Ini wonten jarake. Dosis 1 ke dosis 2 21 hari. Dosis 2 ke dosis 3 atau booster 1 3 bulan. Makanya dari sekarang mulai Desember niki panjenengan oprak-oprak terjamaah suruh vaksin, tapi tidak akan bisa. Pasti akan ditolak. Tidak tahu yang berangkat ya. Oh, kemudian ini Bapak G, kenapa masih India? Karena menunggu peraturan yang baru, bukan tidak. Nah, karena kalau ada ini jaraknya butuh 6 bulan, yang 60 tahun ke atas. Kalau kita asumsi sekarang booster 1, nah, booster 1 ke meningitis itu butuh 14 hari. Tidak akan bisa entry kalau tidak 14 hari. Jadi mantun suntik booster 1 atau dosis 3 itu butuh 14 hari lagi baru bisa meningitis. Dari meningitis untuk ke embarkasi paling dekat 10 hari. Lek boten yang ditahan dulu. Gitu. Jadi ini ada jarak-jarak waktu yang harus dipenuhi. Monggo dihitung mulai Desember. Ini ya Bapak dan Ibu, ini yang kami tidak bisa ngolah-ngolahi karena bergantung pada pikir yang harus di-entry. Mudah-mudahan ini tidak, karena ini nanti kalau berlaku hanya untuk yang 60 tahun ke atas. Next. Sabun itu yang bisa kami sampaikan, moga-moga sudah paham dan tidak banyak pertanyaan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan oleh Bapak tadi itu adalah alur daripada proses untuk bagaimana caranya dengan agar tidak kelewatan waktu. Sementara ini kalau itu berangkatnya bulan Mei berarti ada waktu 5 bulan. Nah dari proses yang disampaikan oleh Bu Dokter tadi, ya kita sebetulnya dari kira-kira porsinya mendekati itu dengan cepat periksa. Periksa itu akan lebih baik daripada tidak periksa. Ya. Awali saja berangkat sepenting periksa. Kalau nomor porsinya itu mendekati itu, Pak belum ada porsinya, belum tahu siapa yang datang berangkat. Ya Pak itu pasrahnya aja. Mudah-mudahan semuanya nanti yang rumongso porsinya dekat-dekat ini gak apa-apa lah, yang gagal tadi yang kemarin udah misalnya ini cepat diproses atau namanya diselesaikan untuk selalu periksa pada kesehatannya. Itu karena waktunya sangat terbatas sekali. Mau tidak mau kamu jangan harus vaksin 1, 2 atau booster 3 atau meningitis yang jalannya hanya 14 hari. Kemarin itu kami juga merasa deg-degan karena jalannya Yunis dengan berangkatnya ini sangat mepet sekali. Alhamdulillah semuanya dibantu oleh Dinas Kesehatan, semuanya berangkat kecuali yang tidak berangkat. Nah, selanjutnya dari Dikcapil ini yang kaitannya dengan data KK. Nah, di dalam persyaratan apa namanya untuk biometrik nanti atau biovisa, jadi persyaratan berkas-berkas yang harus dengan lengkapi ini salah satunya adalah
Nah, KTP ya, KTP KK itu harus sesuai, tidak ada silih ginji. KTP-nya nggak sama dengan KTP dengan KK, harus sinkron. Porsi yang berhak ya nanti itu porsi nanti akan keluar dan yang berhak untuk melunasi nanti saat berangkat. Kemudian paspor yang tidak expired, paspor nah ini hitungannya kalau jenengan berangkat pada tahun ini tahun depan ya sekitar Mei itu berarti mati kabeh. Oke, mau itu diperiksa, diantisipasi ya, karena masih ada waktu itu. Jadi kemudian dan salah satunya adalah kami sudah minta di PHU sudah minta siapa-siapa yang kiranya perlu diserahkan paspornya kemudian untuk didaftarkan ulang untuk diperbarui. Kemudian termasuk diantaranya adalah persyaratan istiqoroh kesehatan. Ini yang paling penting karena waktunya sangat amat limit, sangat amat terbatas. Nah, kaitannya dengan itu, monggo Bapak dari Pak Haji ini, monggo kaitannya dengan data Capil, apakah nanti yang pasti itu ada kesalahan data atau bagaimana nanti ditanyakan. Kalau pertanyaan nanti akan diberikan waktu pertanyaan ini, nanti bisa lanjut ke Yai Buddha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala Kemenang dan hari ini di waktu Pansu, yang saya hormati Bu Dokter, seluruh KPIA dan calon jamaah haji dan juga para guru kita, Yai. Kami dari Disbenduk Capil sebenarnya sudah menyiapkan slide materinya, tetapi kalau ini saya kupas tuntas mungkin panjenengan kurang interest ya, karena ini ranahnya untuk Capil terhadap pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan. Nah, semua yang aktivitas dilakukan oleh Dukcapil itu didasari oleh perintah undang-undang nomor 24 tahun 2013. Apa tentang mekanisme dan tata cara pengajuan induk. Di sini sudah kami sampaikan materinya. Tetapi sebetulnya kalau menyangkut lebih dalam lagi tentang keinginan panjenengan yang hendak berangkat haji, mudah-mudahan oleh Allah dimudahkan segera berangkat, pulang selamat dan membawa predikat makbul. Amin. Tadi Bu Dokter sudah menyampaikan tata cara tentang mekanisme pemeriksaan kesehatannya. Sekarang saya di aspek administratifnya. Sebetulnya apa yang menjadi kendala selama ini panjenengan kok ada hambatan misalnya seperti itu. Nah, oleh undang-undang sejak diberlakukannya pemberlakuan single NIK itu satu orang satu NIK nomor induk kependudukan. Nah, itu basisnya di situ Pak. Jadi orang bisa punya identitas ganda, punya kakak dua karena rumahnya dua mungkin, atau tiga, atau punya istri 4 misalnya, yang satu kawin, yang 3 KTP-nya belum kawin, itu udah dulu Pak. Jadi masih proses manual. Tetapi sekarang nggak bisa seperti itu karena masing-masing orang itu terekam sidik jarinya, terekam iris matanya. Setelah beliau direkam, terbit EKTP, NIK itulah selama-lamanya seumur hidup yang berlaku. Mau pindah ke Papua, mau pindah ke Aceh, NIK itu mengikuti terus. Intil, hanya alamatnya saja yang ganti. Itu seperti itu. Jadi kita sudah tidak perlu lagi susah-susah melakukan penelusuran. Cukup kalau orang dari mana asalnya, siapa dia, cukup dengan cek sidik jari biometrik. Nah itu kalau sudah pernah rekaman akan muncul data bis kependudukannya,
nicknya ini, namanya ini, tanggal lahir dan seterusnya, data itu terkumpul menjadi satu. Nah, panjenengan yang hendak berangkat ini mungkin mudah-mudahan ada. Tatkala dulu daftar, barangkali masih pakai KTP manual, kemudian setelah ada sumber lakukan KTP elektronik, terekam sidik jari iris mata panjenengan, sejatinya ya identitas KTP itu yang berlaku. Karena imigrasi pun sudah join dengan kita, memasukkan, menginput nicknya sudah keluar siapa dia. Nah, manakala ada perbedaan data, mumpung masih ada waktu ini, supaya tidak terjadi hambatan nanti di pengurusan paspor maupun visa, ini dideteksi dulu apa yang tidak sama, apa kendalanya dan seterusnya. Ada banyak peristiwa kependudukan yang kami alami sehari-hari, Pak. Ada orang sebetulnya sudah berubah namanya, entah itu lewat pengadilan ataupun ada sedikit perbedaan ejaan. Nah, dia masih pegang KTP lama, tapi kakaknya yang terbaru itu sudah berubah. Nah, KTP yang lama ini tidak diganti, Pak, dengan data kakak yang terbaru. Akibatnya digunakan ke lembaga-lembaga manapun itu tertolak. Padahal kan ini KTP. Nah, ini masalah tersendiri. Problemnya di situ. Misalnya ke bank loh, kalau banknya sudah ngeling atau BPJS atau yang Dinsos yang 3 hari itu menginput nicknya, datanya berbeda, dikembalikan ditolak. Kenapa? Karena KTP-nya yang belum berubah. Nah, manakala ada perubahan elemen data sekecil apapun, walaupun 1 huruf, itu segera KTP-nya diajukan kembali. Nanti nicknya sama, akan terbit KTP yang baru dengan identitas baru. Itu sering dari pegangan malah digunakan senjata untuk bolak-balik dirubah-rubah. Nah, itu yang kalau di kami, Pak, sudah mendeteksi semua itu ada riwayat perubahan pertama tahun sekian dari ini menjadi ini, ada semua. Nah, oleh Pak Dirjen Dukcapil Kemendagri, perubahan itu hanya sekali saja. Manakala balik kucing PM, apalagi kalau ganti nama, alias panjenengan yang ngaji biasanya sering kami hadapi, namanya Anwar. Pulang ngaji, waduh, macam-macam, lagi terus semua. Kalau dulu masih manual bisa terbitkan begitu disandingkan dengan ijazah, kemudian akte kelahiran anak, problemnya itu yang sehari-hari kami hadapi. Nah, sekarang bagaimana penyelesaian ini? Nah, orang tuanya saja sampean punya identitas kakak KTP sudah match sama nicknya ini, namanya panjang yang beli dari Mekah. Iya, tahu. Nah, akte kelahiran anak, mungkin surat tanah, mungkin apapun dokumen lain, ternyata nama asli. Kalau yang model ini dengan aturan serba digital gini ya sudah keblokir ya. Panjenengan mau tidak mau, nah pasal 52 ganti nama itu apa? Penetapan pengadilan. Ini sudah perintah undang-undang. Mau ditawar ya nggak bisa. Dukcapil hanya mencatat saja. Sebetulnya tidak pernah ada masalah dengan kakak. Kenapa? Orang melahirkan bayi baru lahir sudah diberi nama, dicatat namanya siapa, tanggal lahirnya kapan, bapaknya siapa, ibunya siapa. Itu di dokumen kakak. Tidak ijazah, tidak surat nikah. Begitu dokumen semua sudah terbit, 13 tahun kemudian dia lulus SD, ganti nama itu, Pak. Ganti umur, Pak. Itu sehari-hari kan. Coba kalau misalnya dari awal ya sudah seumur hidup namanya, itu tanggal lahirnya apapun ke depannya sampai nanti enggak ya aman, Pak, tidak pernah ada masalah itu. Nah, ini yang kita mencoba pelan-pelan kita benahi. Pembenahan dari segi identitas orang per orang, nama, name by name,
NIK ini untuk orang yang ganda datanya itu dukcapil maupun lembaga negara yang lain yang pengguna pajak, kepolisian, imigrasi, BPJS, Dinsos, ya. Itu yang ngeling dengan kita menggunakan NIK itu. Jadi kalau ada identitas orang, namanya boleh sama, tapi ini kakaknya ada juga dan yang berlaku yang dipakai KTP-an. Karena di situ ada sidik jari sama identitas. Jadi yang lain itu bisa diajukan untuk penghapusan. Nah, ini nambah-nambah dulu yang sudah begitu. Nah, kalau panjenengan mungkin 1-2 huruf ejaan Pak, ini surat gaji misalnya. Ini surat jito tidak ada D-nya Pak. Monggo, saya merem saja deh. Kita sampai saat ini sudah ada pintu layanan tiap-tiap desa 332. Tiap-tiap desa yang sudah memasang kios Pak Hadi itu ibaratnya cucu kita, cucunya dukcapil, bisa melayani di sana, diupload dokumennya, kita terima filenya di dinas, kita verifikasi, benar tidak ada masalah, mau menambahkan anak, mau mengurangi karena almarhum. Kalau bayi langsung plus dengan aktenya, kalau ada yang almarhum langsung kita hapus nama almarhum, kita terbitkan akte kematian. Nah itu sudah baik aplikasi semua. Sepanjang memang sudah terverifikasi tidak ada masalah, terbit langsung hari itu juga Pak. Jadi tidak usah jauh-jauh datang ke dinas, nomor identitas, nomor KK, nomor aktenya kita kirim ke tempat pendaftaran, cetak di depan. Plus 20 kecamatan juga kita melayani. Tambah 322 bisa kelurahan yang sudah pasang. Kalau ada masalah-masalah, nah itu baru. Kadang-kadang ada pengajuan yang terpendek karena kurang ini kurang itu dan seterusnya, kok banyak ketidaksamaannya, dipendek, disarankan supaya langsung ke dinas. Maksudnya untuk kita komunikasikan, konsultasikan apa yang sebenarnya dimaui. Nah itu layanan langsung ke dinas. Biasanya ketemu saya, kalau dulu ya dulu teman-teman di sana, karena saya itu 300 yang masang kios 322 plus 24 kecamatan plus yang verifikasi itu kadang-kadang saya sendiri yang verifikasi ya. Jadi hampir tidak bisa ngaget saya kalau tidak dosa. Jadi saya sudah WA, saya sudah japri kok tidak pernah ada balasan, tidak mungkin saya sempat balas. Mohon maaf kalau memang ada dari dia konsultasi dari WA saya. Ini 2 menit saya tinggal lopot, laptop saya lopot. Jadi ulangi lagi dari awal karena sudah dikunci. Kalau tidak memiliki password khusus yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak bisa orang lain pakai. Jadi kalau 2 menit tidak dipakai langsung hilang gitu. Jadi ngawal sepak lagi. Nah makanya kalau ada permasalahan terkait dengan kependudukan, ini masalah administratif saja supaya tidak terjadi kendala nanti pada pengurusan dokumen-dokumen yang lain terkait dengan parpol. Terusnya coba saya yang sandi dulu, yang belum match silakan nanti bisa komunikasi dengan kami. Asal jangan beda nama terlalu jauh. Soalnya saya tadi sebelum masuk ke sini juga sering saya sampaikan, Pak ini loh pernah terjadi itu sering juga orang itu sejak bayi lahir sudah diberi nama, ada kakak, ada KTP-nya, ada kelahirannya. Nah, begitu terbit ijazah ganti nama itu sampai ijazah S1-nya mengikuti ijazah SD. Siti Mariam menjadi Vera Susanti. Coba. Coba. Padahal dokumen ini ada aspek hukumnya. Verifikasi. Siapa Siti Mariam? Oh anaknya Pak Abdul misalnya. Ibunya Ibu Siti terkait hak waris segala macam itu malah di sini.
Loh ini siapa? Ya. Belum lagi kalau menikah nanti. Siapa yang jadi wali? Kan yang diatur. Iya. Perempuan dan Nah, terkadang masalah yang kita sampaikan tidak nyambung kepada mereka supaya seluruh penetapan pengadilan kok dipersulit kok macam-macam Pak. Itu sudah biasa itu. biasa. Jadi kalau memang Pak ini sebetulnya bapak kandung saya bukan ini Pak, ini bapak kandung. Mak saya cerai terus kawin lagi dengan saya diikutkan. Ya itu tadi Pak. Perintah undang-undang kena pasal 56 itu melalui penetapan pengadilan. Tugasnya Capil sebenarnya mencatat saja. Ada peristiwa penting, kelahiran, kematian, ya, orang menikah, ya semuanya dicatat. Kemudian orang pindah, nah itu dari mana ke mana, niknya yang dibawa kemana-mana itu. Jadi tunggal. Permasalahan ini terkadang banyak juga yang salah mengartikan karena dia punya data ganda. Biar saya punya KTP Pasuruan, NIK yang tidak digunakan untuk rekaman, dia juga untuk pindah Madiun. Nah, di sini pegang KTP, kita proses surat pindahnya pakai NIK yang tidak ada KTP-nya. Karena kita kan sudah siap terpusat. Sekarang siap terpusat, siap sistem informasi administrasi kependudukan terpusat. Kita duduk A, Jakarta sudah mantap. Makanya orang Aceh bisa kerja di sini. Pak, saya mau pindah karena saya sudah menikah orang sini. Data kependudukan saya di Lok Sumawe. Pindah online bisa, nggak usah pulang sana. Asal ada iktp. Nah itu identitas yang kita sampaikan kepada Capil Lok Sumawe. Nah ini warga Anda mengajukan pindah berdasarkan ini pengajuan pemohon. Mohon yang bersangkutan dikembangkan ke alamat tujuan di Pasuruan, Jawa Timur. Diproses di sana kurang lebih biasanya seminggu. Sudah muncul SKPWNI, kita proses KTP plus kakaknya langsung sekaligus. Nah, kemudahan ini kadang-kadang juga disalahartikan oleh pengurus. Jadi memanipulasi data itu Pak. Itu yang sering kami jumpai. Surat pindah sudah terbit, SKPWNI yang ada kita sampaikan ke alamat tujuan nggak bisa terbit KTP Pak. Di Makassar nggak bisa terbitkan KTP, balik lagi ke sini. Di Makassar pun nggak bisa buat KTP Pak. Saya cek sidik jari, bukan NIK-nya Pak. Alamat palsu. Tuh, yang begini-begini itu sudah sehari-hari yang juga. Nah, kira-kira ada kendala nggak panjenengan ini? Nggak ada. Alhamdulillah kalau memang tidak ada. Nah, kalau panjenengan punya anak, punya cucu yang belum berakte, segera diajukan di pintu-pintu layanan kios desa atau kelurahan, atau kalau belum masang desanya langsung ke kecamatan setempat. Hari ini mengajukan ada nomor pendaftaran, kita bisa telusuri nomor sekian, berkasnya urutannya apa, lengkap, langsung diproses Pak, jadi lancar. Sip. Saya Daftar di kecamatan boleh misalnya. Nah, nanti kalau sudah diproses, nomor kakaknya sekian, kita limpahkan ke Nguling, nyetaknya di Nguling Pak. Daftar dinas, bisa ditunggu kalau memang urgent. Nanti kalau komunikasi sama tugasnya, selak nyang kono aku kan teni. Sekarang serba seperti itu Pak. Itu tuntutan masyarakat dan kita juga membangun inovasi yang membahagiakan, jelas seperti itu. Nah, asal tadi itu jangan ganti nama semau-maunya, jangan ganti umur. Nah, saya mohon maaf, saya pernah ngalami ini cerita saja. Ada orang sebetulnya secara umur itu belum layak menikah.
Akhirnya dia kan nggak punya KTP, pakai KTP sementara. Begitu sudah menikah muncul buku nikah, karena memang sudah menikah. Nah yang sekarang itu di aplikasi Dukcapil, kalau tidak mencukupi umur, itu walaupun punya buku nikah, kami tidak tercatat Pak. Kalau sekarang 19 teman-teman. 19. Kalau tidak mencapai umur antara tanggal lahir dengan tanggal menikahnya dia, itu aplikasi kita sudah menghitung itu otomatis Pak. Belum cukup umur, dinyatakan di situ kawin belum tercatat. Ini bisa kawin lagi. Nah, tidak bisa Pak. Tapi suaminya yang sudah berumur kawin tercatat. Seperti itu. Walaupun pakai dispen, tetap tidak tercatat. Di aplikasi kita seperti itu. Nanti setelah apa namanya? Usia 19 tahun. Nah, itu soalnya pilihannya itu kawin tercatat, tidak tercatat gitu. Kalau di aplikasi Kemendagri tidak ada itu dispensasi. Saya lanjut cerita tadi itu. Begitu terbit surat nikah, cerai Pak. Cerai, muncul anak satu, cerai. Kita bisa nuntut ya. Akhirnya singkatkan sama KTP yang bersangkutan itu, mohon maaf, dituakan 7 tahun Pak. Jadi pakai KTP sementara tadi itu, ya katakan kalau misalnya umur 15 gitu ya, tambah 7 berapa? 22 Pak. Di surat nikah umur 22 gitu ya. Akhirnya kakak KTP-nya ya 22 Pak. Begitu sudah pisah, datang lagi Pak, ketemu saya, Pak, sesuai dengan ijazah, dia masih 50. Yang bisa begini itu. bisa Pak. Apanya? Bisa. Ya nggak bisa. Jadi gini, pasal 78 Undang-Undang Admindo itu jelas Pak. Barang siapa melakukan manipulasi bla 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 bla, memfasilitasi pemalsuan sudah kategori itu masuk ke ranah pidana karena ini undang-undang. Ya tentu kita tidak sampai ke ranah pidananya, kita sampaikan ke pengadilan saja tidak penetapan hukum. Karena tadi saya sampaikan dokumen kependudukan terbitan Dukcapil itu perintah undang-undang yang dilindungi undang-undang. Mau dirubah, mau diganti, mau ada apa, harus ada pendukung yang berkekuatan hukum juga. Apa itu yang penetapan undang-undang? Tapi kalau ya itu tadi, Pak, surat G tidak ada D-nya, punya saya minta D-nya dipasang, ya semermi ya gini-gini. Asal jangan surat G Haryono gitu Pak. Seperti itu. Nah, sekarang ya kalau Permendagri nomor 17/2021 itu malah menegaskan kelahiran baru ya, kelahiran baru bayi untuk pemberian nama minimal 2 kata Pak. Ya, Siti Romlah, jangan Siti saja, tidak boleh. Kemudian penggunaan tanda baca dilarang, petik sudah tidak ada. Tanda apa itu hukum seremoni Jufri ya ada. Kalau kayak ini Nggak boleh lagi singkatan A B B M A C ya, tidak boleh. lama nggak apa-apa Pak ya. Nah, kalau yang sudah terlanjur ini kan peraturan baru. Nah, kalau yang sudah terlanjur ya sudah itu. Pokoknya punya NIK itu umum sih Pak. Jadi ketika orang mendaftarkan diri untuk dicatatkan di Dukcapil, misalnya bayi, kapan tanggal lahirnya, itu NIK langsung otomatis muncul di tengah 6 angka di tengah itu tanggal lahir Pak. Jadi manakala tanggal lahir dengan itu tidak sama, NIK-nya tidak sama dengan tanggal lahir ini, berarti pun ada perubahan. Tidak masalah sebetulnya.
tidak masalah. Kalau banyak kok kita sarankan dituakan 6 tahun, ada kemudian dimudahkan 3 tahun. Nah, pengalaman 2021 kemarin ada seorang bapak mendaftarkan anaknya yang kelahiran 2017. Itu didaftarkan gaji 2021 Pak. Saya tidak tahu motivasinya apa. Lengkap, bener. Ya orang tuanya sendiri yang datang. Setelah terbit KK, terbit KIA, terbit akte kelahiran. Mungkin anak ini karena sudah gede Pak, umur 4, didaftarkan sekolah ditolak sama gurunya. Anak sampean masih bayi, kok mau daftar sekolah? Terus gede, bu guru, ya mereka gede, dan bayi. Tolak Pak, datang lagi ke saya, loh, ini dianggap guyonan atau piye? Sampai sistem saya bapak kandungnya. Kita buka filenya pengajuan, biasanya mengajukan 2021. Surat keterangan kelahiran buat ini dari mana? Apa suka bilane? Coba. Ya pesan menyatakan gimana? Ya. Saya antar waktu itu ada di mall. Nah, layanan itu di situ ada konternya pengadilan. Nah, ini pengadilan. Konsultasi itu ini pernah terjadi seperti itu. Jadi lucu-lucu kalau kita menghadapi permasalahan kependudukan. Belum lagi yang ya masalah, kalau masalah adopsi angkat. Nah ini saya bisa cerita mekanismenya gitu. Mungkin panjenengan ada pengalaman atau tetangga atau ada siapapun itu kalau mau adopsi itu banyak soalnya di biasanya itu Pak syaratnya adopsi apa dan seterusnya. Adopsi katakan sejak lahir, anak ini si bayi ini masukkan ke dokumen KK orang tua kandung dulu Pak. Oke, masuk ke orang tua kandungnya dulu. Setelah itu dibuatkan pengajuan akte kelahiran atas nama bapak kandung ibu kandung. Selesai. Habis itu pengadopsi ke pengadilan. Nah, minta penetapan pengangkatan anak. Nah, setelah terbit disahkan oleh pengadilan, terbit putusan pengadilan, anak ini identitasnya diambil dari orang tua kandung menuju orang tua yang adopsi. Statusnya anak Pak. Di bapak yang adopsi ini statusnya anak, tapi nama bapak kandung, ibunya kandung tetap. Oke? Bukan famili lain. Kalau yang normal famili lain titik itu namanya. Nah, bagaimana dengan akte kelahirannya? Akte kelahirannya tetap akte kelahiran ibu kandung bapak kandung. Kita oleh undang-undang namanya ada catatan pinggir. Ada lembar kedua yang menyatakan berdasarkan putusan pengadilan negeri tanggal 9 kemudian dinyatakan bahwa anak susulan adalah anak bapak yang adopsi, ibu yang adopsi. Seperti itu mekanismenya begitu. Jadi sama kayak kekuatan aksesnya dia sama. Nggak adopsi wis. Oh, bisa angkat. Haknya juga sama Pak. Punya hak waris juga ini. Ya. Itu mekanisme kan kalau adopsi itu banyak yang lebih orang di mana. Nah, caranya seperti itu. Nggak usah itu. Nah, banyak peristiwa yang itu tidak dilalui Pak. Sehingga anggap saja anak saya. Nah ini kelak kemudian dari instruksinya di warisan Pak. Ya. Sudah benar ini ya. Kemarin saja saya ditelepon sama pengacara Pak. Iya Pak, begini itu. Ucaplah mencatat saja. Berdasarkan pengajuan. Dari mana pengajuan? Dari pengajuan pemohonnya ditandatangani diketahui Pak. Kadesnya surat keterangan macam-macam oleh kepala desa. Sudah terbit seperti itu yaitu karena memang berdasarkan pengajuan pemohon. Nah, hal semacam ini kalau tidak dipikir panjang itu orang sembarangan. Karena sehari-hari kami mendapati seperti itu terbitan
KK per hari itu antara 700 sampai 800 nomor per hari lah. Jadi yang verifikasi sampai gini-gini nggak klik gitu. Nah itu panjenengan yang mau ini saya wanti-wanti mudah-mudahan tidak ada permasalahan terkait KK, KTP sampai terbitnya nanti paspor imigrasi, karena nanti dengan juga dicek ulang si jaringan, diinput linknya kalau sudah sesuai aman sudah. Nah zaman-zaman yang sebelum siap terpusat ini yang banyak trouble-nya Pak. Karena harus ada rekomendasi dari Kemenang bahwa ini perbedaan nama itu dulu. Kalau yang sekarang mungkin dengan digital itu sudah karena sudah saling melengkapi. Ya termasuk orang-orang asing, itu yang kita juga harus hati-hati. Kita tidak bisa mantau orang Malaysia kerja di sini atau PKI kita tahu-tahu pulang mana, macam-macam dinamikanya. Bagaimana seharusnya itu hanya cerita saja. Tapi mudah-mudahan berkas panjenengan, dokumen panjenengan yang sudah masuk, baik itu saat pendaftaran, kemudian pembayaran sampai nanti terbitnya paspor visa, aman semua. Yang kita harapkan kan kelancaran itu. Panjenengan berangkat sehat, ada di sana sehat, lancar, aktivitas ibadahnya maksimal, pulang mabrur. Amin. Silakan sebagai Ketua Forum Komunikasi FKPH BHU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak pimpinan Ibu Ketua Pak Haji Yusuf, Pak Reni, ada Yai Sofir Asori, seluruh Ketua KPIHU di bawah naungan FKPIHU Kabupaten Pasuruan, seluruh jamaah yang sempat tertunda keberangkatannya, yang setiap harinya dulu upuai telepon terus. Alhamdulillah siang ini kita bisa bertemu dalam rangka sapa jamaah haji, menyapa tanggal betul Mas apa nyokol jamaah haji. Saya atas nama Ketua Forum Komunikasi KPIHU Kabupaten, juga sebagai Ketua KPIHU yang saya punya KPIHU dan juga bersama Gus Sopir ini, setiap hari ada WA, ada telepon, ada tamu yang menanyakan yang apa haji kula yai. Nah ini setiap hari. Jadi mungkin di KPIH yang lain juga begitu, sama. Saya berangkat apa tidak? Saya jawab bahwa yang menentukan kuota itu adalah Arab Saudi. Arab Saudi. Indonesia tidak bisa apa-apa, tidak bisa menentukan. Kalau mengajukan mungkin, tapi menentukan tidak bisa. Sampai kepada Pak Menteri Agama sendiri juga tidak bisa memastikan. Cuma dijanjikan bahwa kita ini Indonesia akan berangkat dengan kuota penuh seperti biasa. Syukur-syukur ditambahi. Sehingga kita yang tertunda ini bisa
dapat menunaikan haji dengan pasti. Syarat-syarat yang harus kita ikuti tadi, istiqomah dari segi kesehatan, istiqomah dari segi administrasi. Yang tidak kalah penting adalah istiqomah fil ilmi, kemampuan untuk punya ilmu dalam melaksanakan ibadah haji. Oleh karenanya kita ini termasuk Kusofi, Joko Ketua ini itu memberikan bimbingan yang semaksimal mungkin agar kita bisa melaksanakan manasik haji kita dan manasik umroh kita di Mekah sana sesuai dengan ilmu yang ada dalam fikih haji dan umroh. Ini yang penting. Sampai haji itu untuk akui ilmu ini repot. Ya, jika saya tadi juga dipeseni oleh Pak Agus bahwa koordinasi tentang penyampaian informasi ibadah haji di Mekah yang disampaikan oleh pemimpin haji turun ke ketua rombongan yang notabene adalah ketua KPIH turun kepada ketua. Ini yang harus cepat bisa disampaikan. Alhamdulillah sekarang ini beberapa tahun terakhir ini kan sudah ada grup WA. Dari dulu saya haji sama Kusofi ini belum ada internet. Jadi informasi itu sulit sekali disampaikan. Sekarang alhamdulillah sudah beberapa tahun terakhir ini mulai ada internet itu, kalau nggak salah efektifnya 2014 kalau nggak salah. 2013 masih ada beberapa jamaah yang tidak paham internet, juga tidak punya HP yang Android, sehingga orang-orang tertentu saja. 14 baru semuanya rata-rata punya, dan itu bisa dibuat grup WA. Akhirnya informasi tercepat. Kemudian manasik pun, kalau kita mau umroh, tolong kepada para jamaah besok pagi kita akan mengambil mikot dan menyesuaikan kondisi. Yang sehat mau ikut, yang tidak sehat boleh kita ikut dulu. Harusnya begini terus cepat sekali karena ada WA. Tapi kendalanya sekarang juga masih ada beberapa jamaah yang masih buta internet. Karena potret jamaah kita ini menurut saya adalah SDM-nya menengah ke bawah. Potret ini ya, potret. Kalau di foto cekrek, jamaah ini ada yang mubalik, tandanya dicepot, tambah di Lumajang itu kemarin ada mall baru, mau naik eskalator, tandanya dicopot, aku najis katanya. Itu potret memang, jadi harus kita akui. Lebih-lebih kalau ke Mekah itu kompleks sekali permasalahannya. Kusofif ini jamaahnya pernah minta turun ketika naik di pesawat. Pesawatnya yang ngaku yang boleh. Pak Pak, kok nyari lambung? Selama ini pesawat digoreng kayak kaki kubur. Masa ini habis kuning naik. Ini pemeran KBIHU yang harus. Saya juga pernah punya jamaah 2016. Saya juga pernah bantu menungi jamaah Al-Haromen 2011. Ya, kalau nggak salah namanya Pak Haji Dasar Al-Mahum, akhirnya meninggal di Mekah di Asia. Waktu itu di Mahasini ya sama Kusofi ini. Kemudian dokternya waktu itu Pak Saiful Anam kalau nggak salah. Saiful Anam, ketua kloternya Pak Barnoto. Kebetulan beliau-beliau ini komunikasi dengan bahasa Arab kesulitan sekali. Kesulitan sehingga almarhum ini sampai menurut saya yang disampaikan Pak Dokter tadi ada perubahan akalnya, nomor belajar. Ya, akhirnya dia naik ke gunung baik-baik sampai hilang dan ditemukan wafat di rumah sakit. Jadi pihak mantap mencari ketua kloter, mencari ketua rombongan. Makanya ketua rombongan yang sebabnya ketua KPIH ini harus tangkap, harus cari. Ada waktu nyari saya
saya belum datang, katakan dari Mas, loh ini kiainya ini. Akhirnya saya dibawa, saya bantu, dan kebetulan saya agak paham dengan bahasa Arab, agak paham aja gitu, agak paham, bela juga tetap. Sehingga saya bawa ke Mustasfa An-Nur, rumah sakit yang besar, banyak mayit. Akhirnya begitu tiba di kamar mayat, saya suruh lihat sendiri buka lacinya mayat itu. Saya tidak berani buka. Khawatir keringan tuh, akhirnya saya buka sendiri. Akhirnya ketemu orangnya. Ini penting sekali ya. Ketua KPI hanya yang harus berperan dan minimal punya tanggung jawab lah ngurusi jamaah yang seperti ini. Mungkin setahu saya semua jamaah pasti akan punya permasalahan yang kompleks. Lalu saya tahu Sofif ini punya jamaah yang sudah secara istiqomah waktu itu sudah istiqomah, tapi kok berangkat saja yang sampai menurut saya daerah di kamar, daerah di koper, kopernya itu istilahnya tahun Thailand, jadi koper dibuka di daerah ini. Yang Sofif ini, alhamdulillah sebelumnya ini barokahnya daerahnya jamaah di masa lalu. Jadi itu yang harus kita hadapi. Untuk hal yang permasalahannya dengan ibadah, menurut saya zaman sekarang ini kapel KBIH itu gak keren. Saya itu bukan saya maya-maya KBIH, saya silakan pilih. Maya-maya KBIH, saya KBIH gak keren, gak protokol. Sekarang lagi ngetren ziarah ke Tokyo, ada lagi di Madinah ziarah Madain Soleh, kotanya Nabi Soleh yang beberapa ratus tahun lalu ditemukan. Dan kami aja kok ada jasa. Ya. Apalagi ibadahnya, apalagi ibadahnya. Opo mana bronjoi. Karena itu kalau kami ya biasanya no. Halal. Yang penting ibadahnya juga ibadah ini. Nomor satu panjenengan Pak Puluman diwari kirimnya malu amal dulu Pak Basul. Nah, sokoai yang beramal di haji tanpa ilmu maka amal yang ditolak mau dibilang tadi mardud tatur kalau ditolak artinya hajinya mabrur ini jadi mardud. Alhamdulillah. Jadi saya hanya berpesan saja kepada jamaah, tolong nanti persiapan manasik hajinya dimatangkan, dimatangkan. Terus kemudian kepada ketua KPI HU, mari kita sama-sama bekerja sama. Seperti yang kita alami tahun kemarin, itu banyak sekali pembimbing yang tidak berangkat. Yang berangkat kemarin termasuk saya. Termasuk saya dan Gus Sofir ini juga tidak berangkat, tapi berangkatnya lewat petugas haji daerah. Akhirnya saya gabung dia untuk memimpin semua KPIH yang ada di Kabupaten Pasuruan. Ya maksimal sudah dituntut lah secara maksimal untuk ibadah itu. Tapi kalau dituntut spesifikasi oleh anggota KPIH itu ya repot karena beberapa KPIH 5 KPIH saya titipkan ke beliau ini. Alhamdulillah sudah diopeni walaupun masih banyak kekurangan. Ke depan untuk menyusun Parmanifest bagi KPIH yang pemimpinnya tidak berangkat, mari kita sama-sama bekerjasama sehingga untuk KPIH kalau pemimpinnya minimal saya sebagai ketua forum KPIH ini bisa membantu. Ini dibantu kiai, itu jadi kita kerjasama, tidak ada saingan dalam KPIH sama, sehingga panjenengan dapat sama-sama melaksanakan ibadah haji ini dengan bisalamin, wahamanin, walutfin, ya seperti itu yang kita padatkan dengan aman, dengan selamat, dengan lembut, dengan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena waktunya kita harus berbagi. Saya cukupkan sebenarnya kalau dari awal mungkin saya mendahulukan Bu Ella karena ini yang terpenting secara kesehatan, kemudian berkabir bagi saya bisa yang lain waktu kita bisa ketemu lagi. Karena beliau ini yang punya tugas yang tidak sama dengan
saya dan kok swasta apa naik dilakukan dengan khusus ngundang. Jangan mikir amplop, nggak perlu. Dari nomor rekening saja. Sendiri tanggal 2 bersama itu baru. Yes, bagus. Tadi yang kaitannya dengan hal ibadah yang mungkin bisa diperdalam pada saat ada masing-masing yang ada di masing-masing pihak. Kemudian dari filosofi ini adalah bagaimana caranya, resepnya untuk bisa menjaga haji yang mabrur itu seperti apa? Tentang kelestarian menjaga haji yang mabrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak Yusuf selaku wakil dari Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasuruan yang kami hormati Bu Dr. Ella dari Dinas Kesehatan bagian Yuntik Maksud di bagian apa Bu? Di bidang apa? Bidang pencegahan pengendalian penyakit. Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. Kemudian Pak Denny dari Jakarta Sipil, Kapil, Kabupaten Pasuruan, dari Ida, Polri yang kami muliakan, beserta seluruh peserta Organisasi Jamaah Haji 2022 yang berbahagia. Kami tadi disampaikan bahwa kami mewakili Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Jenengi Persaudaraan Haji, Ukawaknya. Tetapi kenyataannya kepengurusan di atas kita itu bernegewek persaudaraan itu karam. Makanya di Kabupaten Pasuruan sampai detik ini saya didesak oleh Mas Arif, monggo diresmikan, monggo dilantik. Lantik melusi ngendi Mas Arif. Singiko ketua, jangan mengenai rukun di tadi Cici, terus ini di anuai biasanya. Walaupun dalam keberlangsungannya haji ini adalah memegang peranan penting di dalam kelangsungan pelaksanaan ibadah haji jamaah haji khususnya yang ada di Kabupaten Pasuruan. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin sebelum kami menyampaikan itu, ini menarik sekali. Tadi banyak yang disampaikan oleh Pak Denny dan lain sebagainya. Yang jelas haji ini Bapak Ibu, kita harus satu visi satu misi. Karena urusan haji ini ada urusan undang-undang kesehatan, ada urusan undang-undang perkawinan 174, ada urusan undang-undang kependudukan nomor 24 tahun 2013 sebagai ganti undang-undang nomor 23 tahun 2006. Ada hubungannya dengan keputusan MK terkait kawin siri. Ya, ini yang jadi ada hubungan dengan keputusan Dirjen Dukcapil yang mengatakan bahwa orang yang kawin siri itu bisa dicatat di KK. Masuk. Tetapi dengan persyaratan tertentu, persyaratan khusus, ada istilah SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, ini pada ini yang punya ini. Termasuk saya harus seperti itu, Mas. Akhirnya kamu nak berubah ya. Apa hubungannya? Hubungannya podo-podo diakomodir oleh negara di dalam masalah penggabungan. Ini harus satu visi, gitu. Penggabungan ini apakah
hanya yang tercatat resmi surat nikahnya bisa digabung. Kayak awal ini soalnya ya wis daftar kabeh. Iya, iya. Ya kok kate gabung ngono. Masih saya dimati. Masya Allah. Soalnya urusan apapun saya ini menjadi korban dari administrasi. Mulai pertama kawin, saya jadi korban administrasi. Iya. Surat pengantar dari Pasuruan jenenge N Sobi Asrori SHOBIH Asrori. Repot katanya wong nyatet nama saya itu. Wis biasa insya Allah ngomong kemenak ngerti le so berarti shot kan ya. Le shot berarti SH kan gitu. Kan gitu. Lewat nih nggak ngerti shot itu langsung ko. Catatan dari pengantar dari Pasuruan seperti itu. Mari mulu di surat nikah langsung SOBIH Asrori nganggo iki. Aduh lain. Rusak lagi. Ya alhamdulillah saya punya pikiran 10 tahun ke depan. Saya punya pikiran 10 tahun ke depan. Mari angkatan itu nggak tahu ada. Saya nggak tahu lah. Makanya bapak-bapak yang ada di KUA ini juga harus cermat di dalam pencatatan nih. Pencatatan omongannya Pak Mudi kadang-kadang Samsuri ditulis Suri. Ada zaman saya seperti itu ada. Terakhirnya Suri KTP ini Samsuri KTP gawe paspor ya pindah mana Suri mana KTP ini. Karena yang menang adalah surat nikah. Kalau merubah ini kan harus membutuhkan di pengadilan. Catatan sipil lah hanya nyocok-nyocokkan seperti yang disampaikan oleh Pak Zaini tadi kan itu. Wih saya ke KUA. Ada apa? Mumpung 1 hari Pak sampean pindah ini sampean salin namanya. Sampean buatkan buku lagi nggak bisa Pak. Tidak bisa bagaimana? Besok saya ini yang korban saya. KTP saya Sobi Asrori kayak begini. Kakak saya kayak begini, tapi di suratnya kayak gitu besok deh. Gawe akte kelahiran Pak Zaini ya mesti akan sesuai dengan surat nikah. Besok nyatete ijazah anak ya apa Pak? Wakilnya susah. Ijazahnya anak saya sekarang songo nih. Beto jadi wong tua nih. Ono Sobi SOBIH Asrori nganggo Y, ono ada yang enggak. Mesti saya pesan sama anak saya, dong, lekati nulis ijazah waran gurumu padakno karo kakakku. Kakak apa? Awak mulai kali ngurus apa gak repot lho, nggih Pak. Ono sing eling 4, sing 5 gak eling. Acur. Iya, apa ini? Satu akan buat paspor kemarin. Bingung. Tuh, apa ijazahnya nggak foto. Lalu Sobi Asrori nganggo iki. Kakak ini. Tuh, sini nganggo. Terus nggak usah nganggo ijazah juga anu lu. Nggak usah gawe apa jenis? Nggak usah gawe akte juga. Nggak usah gawe ijazah ruwet. Kakaknya bantor dia kuntur dia nopo Pak. Gampang wis apa ngurus. Ya untuk itu terus tentang imigrasi. Itu terus mesti akan seperti ini kan gitu lagi. Ini jadi korban administrasi. Korban administrasi sampai sekarang. Wangelan kabeh kan. Wangelan kabeh. Makanya haji ini ada urusan dengan Undang-Undang 174, Undang-Undang 24 tahun 2016, Undang-Undang Kesehatan dan lain sebagainya. Makanya ini harus kita satukan visi persepsi kita bagaimana biar tidak terjadi ucal-ucalan, biar tidak terjadi ucal-ucalan. Bapak Ibu yang kami hormati, betul katanya Kiai Buddha tadi, haji itu sekarang ini seperti saya, seperti Gus Buddha, ini kalau ditanya orang ini sumpah. Saya jawabnya sederhana. Sampean daftar tahun kilo 2014 sabar ya gak usah takut. Iya. Enggak oke. Soalnya apa? 2011 saya turun tek.
tanggal 26 Juni yang terakhir kemarin. Ya, tanggal 26 Juni yang terakhir tahun 2011. Lek umpama normal, bumbuan tutup nang Desember apa enggak? Kan gitu, Pak. Bumbuan tutup nang Desember apa enggak? Ya masih bumbuan ya. Makanya orang takon pulang itu ngomong daftar tahun 2010 ya berangkat aja anak dan 2010 ya berangkat itu lagi di 2014 ya wis seneng wae tawakal pangeran gitu tawakal ae iya moso ora moso iya wae ora kok takon katene berangkatan piro daftar tahun piro tahun 2020 yo emot bener kali emot iku 30 tahunan kira-kira awakna 2021 ya 40 tahun lebih. Tetapi ulama-wali zaman kita tidak tahu. Karena gitu, ulama-wali zaman nggak ngerti. Karena mungkin kalau di Kabupaten Pasuruan karena sisi apa ini ilmu agamanya agak kuat, ini tidak banyak yang menarik pendaftarannya. Seperti di Jawa Barat lebih dari puluhan ribu sih narik pendaftarannya. Kan mati. Padahal kok umpama awali kasus, awali mati didik. Niatun mukmin khairun min amali. Niatnya orang mukmin itu lebih bagus daripada dia melaksanakan. Gak karuan dia ini melaksanakan itu ikhlas. Padahal orang mau haji itu maido awal dia wonten. Kalau haji enak, mengarang di boyong ini, melaku, wih loh. Lah mau mati, misalnya oleh gajaran haji, kan gitu kan? Dapat gajaran haji tanpa ada apa? Tanpa ada rintangan-rintangan kayak begitu. Padang tukaran rebutan jeding, padang wisu-wisuan. Kayak pulau ini orang ini ngomong jamaah haji yang akeh. Pulau ini nangkep bawa hadiah bawa 5 bis. Sing sak bis ketahan ini budi. Ketahan di Tokyo mulai asar sampai jam 11 dulu. Jangan bayangkan. Oh gak pusing loh. Alhamdulillah pulau sampai nanti akrab kalau nanti duit bis. Pulau yang dolek bis buatan kurung bis Indonesia ini. Malah orang Indonesia ini bujuk orang Indonesia ini. Larangi kol-kolan bis Indonesia ini. Pulau dolek bis orang baju orang Arab Riko. Ternyata pada saat setokif habis yang terakhir ini buatan bareng-bareng karo jamaah kita yang lain. Inna mayak puluh minal gonamil kosia kan benar. Macan itu akan makan kambing yang menyendiri. Macan itu akan makan kambing yang menyendiri. Bareng-bareng dan itu ditahan sama macan. Terus dibotak orang mencet cuman kali ini dibotak. Ini mencet dewengan. Gak bareng-bareng kali yang sekawan ini mencet dewengan. Ketika polisi. Ketika polisi dimaruh ternyata banyak bis. Ada 15 bis lagi. Ternyata supiri ikomai mati. Waduh. Jadi gak iso ini. Wasalah ini. Wangire yang dimulai bis juga ketulisan. Boten oleh mental walaupun surat-suratnya konkret. Karena ada satu yang ikomanya mati. 15 bis kabeh ditahan kabeh. Jenenge kula niku ditelepon nangis-nangis kula dibutuh nangis. Tapi orang kowe di grup iki ditutno. Lho iki Gus. Aku kan gak susah. Udah bingung. Jadi aku ini oh tenang bagus nih. Di sini malah itu paling namanya Pak Wahid. Oh beres. Itu tanah sampean Pak menang mau Pak. Sampai kepingin diarah melu nang kono-kono monggo. Tenang itu urusan kesalahan kita bukan. Ini adalah di luar kekuasaan kita bagi Allah kita nyata ini. Umur mau tidur. Mulai nang tidur dereng selesai. Itu pun bagus. Bagus yang di jam-jam. Gus beri Gus mobil Gus Gus. Orang tak cekap. Kalau mau jauh kau ikut bos. Tutup kuno, bukan sewu, bulan ini sekedar mawon.
Soalnya kalau dari ngurus jamaah berarti nemui wong sing duwe bis. Kalau jalur tanggung jawab iqomah harus dihidupkan hari ini. Dino ini duit, detik ini duit. Ya apa usaha ini duit bis. Nggih dari Pak Bupati paling dah karena nelu bisa pikir urusan di Mekah ya ngomong itu ketemu nanti duit bis yo dengan bahasa Arab sak nemuni di sini sak macam sak nemuni macam akhirnya alhamdulillah gelem muridi iqomah. Jadi ini itu diuridi setelah urip dikirim hasilnya dikirim ke kepolisian selesai berangkat boleh boleh sini setengah mati masya Allah. Kemudian di Mekah itu semakin suasana politik sudah agak panas. Oleh sebab itu Bapak Ibu ojo sembarangan foto kalau jamaah luar yang lain. Kemarin ada jamaah kita yang foto, insya Allah niku boten lepas niku saksi ini wonten boten Pak Kakak MI ini jenenge jamaah kajalin niku. Sengon. Kakak MI Nasrullah. Ulo niku di kamar Pak Wahid telepon Pak Nasrullah, ono jamaah haji Pak Nasrullah, koncone niku ditahan intel. Kok sudah nopo niku boten saged komunikasi kali polisi. Ono apa? Boten dikecek nang polisi. Duh, bae mudun. Kalau jadi polisi apa? Iki wis tenang, jamaah wong iki wong apik. Kalau wong iki wong apik, ya wong apik, gak oleh butuh-butuhan. Saiki lho kayak foto ini kok lagi buat di aku itu juga karena ini karena apa ini lagu nih kalau karena apa grup keluarga ini Basyuro ya ada Basyuro ini Basyuro ada keluarga nih ini grup keluarga ono bapak ono emak ono pakli ono ini oh iya itu ngapain akhirnya keluar lagi sampai butuh ya lu 10 hari ya lu alafu redai alafu padahal ini kenu akhirnya jalur 10 hari lu mau ngapi kok ya wis pan udah butuh mani pun balik selesai kau mau gak ada komunikasi masalah nih kita padahal ini bingung padahal gak ada kesalahan dulu interview ya karena di interview apa kok butuh harus wong Syiah ini lagi panas dari suasana politik di Saudi Arabia harapan awal oleh itu walaupun kita visa haji visa umroh itu visa wisata kalau wisata itu sudah terdata wisata gitu. Kalau terdata wisata itu, kalau terdata wisata artinya nang dindi tidak masalah. Kau usah izin, kau usah ini, Walaupun petugas teko pengenak kau oleh nanti. Nah, jadi dalam hal ini boleh usah macam-macam. Anu lah, apa? TST lah, tahu sama tahu lah. Ini kaki jaro, melu ini. Kau usah kecam. Ini mulu Pak kemudian lagi kau tak ketan gledek melu jaro rombongan hijau jadi DST lah dalam masalah itu DST lagi tahu sama tahu dengan kepingin dulu kan walaupun dari petugas dengan kepingin tahu kepingin ngerti kono-kono kan ini dalam rangka nopo kelangsungan mabrur haji kita Pak jadi kita tahu sama tahu bagaimana kita itu membimbing jamaah itu bagaimana kemudian panjenengan selaku petugas yang memang harus wajib secara administrasi negara bagaimana yang harus dengan lakukan yang harus sesuai dengan aturan-aturan yang sudah disampaikan oleh Kementerian Agama. Kemudian yang terakhir mungkin satu informasi saya sudah ngomong sama Pak Menteri Agama nih. Apunten Menteri Agama itu dulu memang atasan saya di Ansor. Saya pernah jadi pengurus Ansor pusat 6
6 bulan terus mengundurkan diri. Oleh nopo gak tahu ono perintah nang sulapsi perintah oleh itu oma oleh setengah dino kita pun Gus saya tugas nama Makassar iki duwe aku gak turu di oma turu di pos kambing akhirnya kalau mengundurkan diri. Waktu itu Pak Menteri Agama niku wonten di bidang Rijal Ansor. Pertama pendirian Rijal Ansor se-Indonesia. Kula dari anak buah. Waktu niku ada dari Kementerian Pusat Pak Rusman Basori. Dari Kementerian Agama. Kementerian Agama Pusat itu ada juga pengurus Ansor di dalamnya niku jenenge Pak Rusman Basori. Siapa Pak Rusman Basori? Kemudian kemarin saya tanya ke beliau, Gus, ya apa hari ini Gus? Kira-kira kajian ini ongkosnya piro? Lek estimasiku, ya sudah 5 minggu. Sudah 5 minggu. Loh, jangan bayangkan kalau ini tahun 2019, tahun 2020 juga pada 2021 pelunasan 37 juta iku wis oleh subsidi bukan lebih dinilai optimalisasi ya. Optimalisasi itu ini kan dibunuh atau duit negara ini kan tidak diambil dari uangnya negara, uangnya wong sing bayar kajian dikelola nang BPKH iku hasilnya tidak kemaslahatane dibalikno nang kajian maning. Tapi wong sing nerimo iki ya dudu mesti wong sing bayar nelurkan kemanfaatannya. Soalnya kemanfaatan haji ini diperkirakan tahun 2026 itu habis. Lalu entek bayar normal kira-kira 2026 ke atas 100 juta lebih hajinya. Keren dengan 2021 orang membayar haji 37 juta. Kemudian 2022 berangkat. Berangkat dari gak usah bayar maneng. Tapi waktu 2021 tidak berangkat 2022 oleh didukung diberi 20 juta. Tetapi pada saat pelunasan 2022 lek gak didukung pancet cuma tanda tangan tok, lek didukung nambah duit 12 juta. Lagi. Mari ngono tambahan maneng. Jenengan tanda tangan tok kali, tambahan maneng nang ongko 42 juta. Sampean jamaah haji cuma tanda tangan tok. Ini optimalisasi. Kemudian Pak Menteri Agama ke Saudi Arabia 10 hari sebelum keberangkatan. Kemudian Pak Menteri datang, ternyata kerajaan Saudi minta tambahan per orang lebih dari 16 juta untuk pelayanan ibadah haji Mekah, Madinah, Mekah, Arafah, Masair. Di Masair ada tambahan 16 juta lebih. Di jalur nang Menteri Agama berapa waktu itu Pak? 1,5 triliun dimintakan ke Menteri Agama ke persetujuan DPR. Dilematis Indonesia waktu itu. Gak diambilkan lagi optimalisasi 1,5, gak berangkat, kerugian lebih dari 1,5 triliun. Karena Indonesia sudah bayar hotel, Indonesia sudah bayar pesawat, Indonesia sudah bayar catering, Indonesia sudah bayar macam-macam. Ayo dari setuju ya, ayo dari menteri. Kamu gak tambahan DPR di bacok nang jamaah haji. DPR ini tambah di bacok nang jamaah haji yang memakai. Akhirnya disetujui 1,5 triliun ini untuk tambahan lagi jamaah haji. Cuma tanda tangan toh. Ini keseluruhan total ini 67 juta. 67 juta itu pun juga masih ada optimalisasi. Mestine 90 juta 500.000. Mestine 90 juta 500.000. Mestine bayar pulau ini kan bayar 90 juta. Oh 120. Saya bayar 108. Mestine 108 itu ongkos haji. Kira Pak Menteri
lek presiden gelem diundangno yo kira-kira perkiraan 65 ke atas. Lek Pak Jokowi gak gelem aku sing sumpah dari Menteri Agama gitu. Artinya nopo lek boten burung presiden dinaikkan, akhirnya kan cukup maning teko optimalisasi maning. Cukup maning teko kemaslahatan uang haji itu lagi. Otomatis usianya semakin dekat habisnya. Padahal itu sudah dikelola secara syar'i. Dulu dikelola secara konvensional. Kalau dikelola secara konvensional hasilnya lebih banyak. Cuman errornya, waduh, kekhawatirannya banyak gitu. Akhirnya dikelola secara syar'i dengan hasil yang minim, tetapi resiko juga kecil. Kalau konvensional resikonya gede, hasilnya wakil. Akhirnya karena hasilnya kecil, maka kemaslahatan uang kemaslahatan haji ini jatahnya hanya tinggal insya Allah sampai 2026. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.